Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan berkreasi dengan labu kuning. Nah, mungkin ada 5 resep tentang pengolahan labu kuning yang pastinya sehat untuk tubuh kita. Karena labu ini salah satu buah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Resep yang pertama untuk labu kuning, yaitu saya akan buat manisan labu kuning. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat manisan labu kuning ini, yang pertama ini ada labu kuning sekitar 200 gram yang sudah saya potong-potong dan saya cuci. Berikutnya di sini ada kayu manis. Kayu manis ini sejari-jari ya, mungkin setelunjuk aja. Terus ada bunga lawang, 1 bunga lawang. Ada cengkeh, 1 cengkeh. Ini daun pandan secukupnya aja, sesuai kebutuhan gitu ya. Yang terakhir di sini ada selai kurma. Selai kurmanya 1 sendok makan dan air putih untuk merebus. Silahkan teman-teman screenshot bahan-bahan yang digunakan untuk manisan labu kuning. Cara membuatnya, yang pertama kita rebus dulu air putih sampai mendidih. Terus kita masukkan labu kuning. Setelah setengah matang, baru kita masukkan daun-daun ini. Kalau udah matang semuanya, baru kita masukkan selai kurma. Ini air putihnya sudah mendidih, sekitar 300 ml air ya, sesuaikan dengan labunya nantinya. Kalau sudah mendidih, sekarang kita masukkan labu kuning untuk mengukus. Nah, dan kita masukkan daun pandan untuk wangi. Sedangkan rimpang dan rempah yang lainnya itu kita masukkan nanti kalau sudah mendekati lunak si labu kuningnya. Kita tes tusuk kalau sudah matang. Sekarang kita masukkan rempah-rempahnya. Ini kayu manis dan bunga lawang, terus sama cengkeh. Kompornya sudah bisa dimatikan dan kita masukkan juga selai kurmanya. Selai kurma yang 1 sendok makan tadi kita masukkan juga kemari dan sambil diaduk-aduk. Jadi selai kurma ini tidak dimasak ya teman-teman. Pada saat kompornya sudah dimatikan, baru kita masukkan selai kurma. Kita aduk sampai semuanya merata. Nah, kalau sudah merata, kita tunggu sampai hangat baru bisa dinikmati. Manisan labu kuningnya sudah hangat, sekarang sudah bisa kita coba rasa seperti apa rasa manisan labu kuning ini gitu ya. Nah, saya coba rasa dulu kuahnya. Kuahnya ini sudah berwarna kuning ya, campuran dari kurma dan labu kuningnya sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan namanya, manisan. Nah, kuahnya saja itu sudah terasa manis dari labu dan kurma, karena selai kurma lebih tepatnya ya. Karena labu ini memang labu madu, jadi manis. Pada saat kita rebus itu dia mengeluarkan airnya sendiri juga manis, dan ditambah lagi kita pakai kurma, jadi manis. Saya jamin ini manis. Dan ada juga manis dari kayu manis. Jadi pada saat kita masak ini, aroma yang sangat dominan di sini adalah daun pandan dan kayu manis. Gitu. Jadi sangat menenangkan kalau menurut saya. Ini manisan labu kuning yang menenangkan ya, sebagai aromaterapi juga untuk kita hirup aromanya. Saya mau coba rasa dulu daging dari labu kuningnya, apakah sudah matang atau belum. Nah, saya coba ambil ini beserta sedikit kuahnya.
labu kuningnya juga sudah matang, lembut pastinya, dan manis. Karena labu ini saya pakai labu madu, jadi sangat-sangat manis. Kalau teman-teman nggak suka terlalu manis, berarti bisa dikurangi lagi takaran dari selai kurmanya. Ini sangat menenangkan dan enak, bisa dicoba di rumah. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa tag ke IG saya kalau sudah coba ataupun komen di bawah sini. Terima kasih. Resep yang kedua dari labu kuning, saya mau buat kolak labu kuning. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolak labu kuning ini, yang pertama ada labu kuning. Labu kuningnya 200 gram. Berikutnya ini ada kelapa parut 200 gram, daun pandan secukupnya, dan selai kurma 1 sendok makan. Tapi nanti kita sesuaikan, apa kita gunakan semuanya atau setengahnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan membuat kolak labu kuning. Cara membuat kolak labu kuning ini, labu kuningnya saya akan kukus sampai lunak bersamaan dengan daun pandan supaya wangi. Berikutnya kelapa ini saya akan blender atau diperas, boleh diperas, boleh di blender. Saya blender dengan air hangat, terus diperas untuk dijadikan santan. Berikutnya nanti baru kita akan aduk menjadi satu kolak. Jadi kolak ini tidak dimasak santannya, karena santan itu pada dasarnya bagus untuk jantung kita, tapi jangan dimasak. Kalau dia dimasak itu akan membuat lemak tidak baik untuk tubuh kita. Ini kelapa parut yang sudah saya peras, ada airnya sekitar 250 gram. Berikutnya ada labu kuning yang sudah saya kukus juga. Sekarang kita akan mengaduk dulu selai kurmanya dengan santan. Ingat ya teman-teman, santan yang digunakan ini santan mentah, bukan santan yang dimasak. Ini kita aduk-aduk aja dengan selai kurma sampai benar-benar terlarut selai kurmanya. Nah, ini santan dan selai kurmanya sudah terlarut dan saya sudah koreksi rasa tadi manis. Sekarang kita masukkan labu kuningnya. Ini labu kuning yang sudah dikukus, kita masukkan kemari. Nah, ini labu kuningnya sudah kita aduk dengan santan dan selai kurma. Kolak labu kuningnya sudah matang, sudah bisa dinikmati, ya kan? Bahan-bahannya tadi ada santan, selai kurma, ada labu kuning, dan daun pandan sebagai penenang ya, karena daun pandan ini sangat menenangkan sebagai aromaterapi juga. Walaupun sedang menjalani hidup sehat, kita bisa makan kolak walaupun santannya tidak dimasak. Karena santan yang baik itu tidak dimasak, makanya diperasnya pakai air hangat biar kita tidak memasak santan, karena kalau santan dimasak dia akan menjadi lemak tidak baik untuk tubuh kita. Kalau tidak dimasak itu akan menjadi lemak baik bagi tubuh kita. Saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari kolak labu kuning ini. Nah, saya mau coba rasa ini labu kuningnya beserta kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat legit ya. Tekstur dari labu kuning ini sangat legit karena labu yang saya gunakan labu madu dan manis. Walaupun ini tidak menggunakan gula, kita menggunakan selai kurma tadi 1 sendok. Ini sudah manis untuk di labu dan santannya. Gurih juga dari santannya. Sangat enak dinikmati bersama keluarga. Yang pastinya nilai gizinya juga tinggi. Kalau teman-teman sudah coba di rumah, jangan lupa tag ke IG saya @rita.warni ataupun komen di kolom komentar di bawah sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, menu yang ketiga ini saya buat
sayur labu kuning dengan daun kelor. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sayur labu kuning daun kelor, yang pertama ada labu kuning. Ini 200 gram labu kuning. Terus ini ada daun kelor 10 tangkai. Di sini ada cabai hijau, 3 cabai hijau dan 3 cabai merah, 1 bawang merah. Nah, ini yang digunakan untuk membuat sayur labu kuning daun kelor. Silakan teman-teman screenshot bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama kita rebus dulu air putih secukupnya sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Dan kita akan masukkan labu. Setelah labu baru kita masukkan daun kelor dan bumbu-bumbu berikutnya. Nah, ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita rebus terlebih dahulu labu kuningnya. Karena labu kuning ini cepat lunak, kita bisa langsung masukkan daun kelornya. Nah, berikutnya kita masukkan cabai semuanya sama bawang. Cabai hijau di sini untuk menghilangkan bau langu daun kelor. Sedangkan cabai merah hanya untuk biar lebih bagus saja warnanya. Jadi cabai merahnya opsional, boleh digunakan boleh tidak. Kalau cabai hijau kita gunakan untuk menghilang bau langu dari daun kelor. Ini kita rebus sampai labu kuningnya lunak dan bisa kita angkat. Sayur labu kuning dan daun kelornya sudah matang dan sudah saya tunggu sampai hangat tadi. Ini sudah bisa kita nikmati. Biasanya saya makan seperti ini di siang hari dan pasti tidak dimakan begini saja. Saya padukan dengan ikan, misalnya ikan tuna bakar sambal matah ataupun sambal udang seperti yang sudah saya buat di 5 resep khusus sambal. Nah, hari ini saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari sayur labu kuning dan daun kelor ini menggunakan sambal kalau bahasa Acehnya ya. Ini sambal kelapa. Ini saya sudah siapkan sambal kelapanya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di card di atas ini bagaimana cara membuat sambal kelapa ini. Nah, saya coba dulu rasa kuahnya seperti apa. Karena ini tanpa garam ya. Jadi saya mencoba rasa dulu kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari kuahnya ini ada manisnya. Manis dari labu dan pedas dari cabai, karena tadi saya pakai cabai lumayan banyak. Tapi saya suka dengan pedasnya, nggak terlalu menyengat, biasa aja pedasnya. Sekarang saya mau coba makan daun kelor ini dengan sambal kelapa ya. Ini saya udah cuci tangan tadi sebelumnya. Jadi kita ambil daun kelornya, terus kita cocol aja dengan sambal kelapa. Ini perpaduannya pas karena ada pedas-pedas di sambal kelapa ini. Terus ada rasa asinnya juga dari jeruk nipis karena saya tidak menggunakan garam. Nah, sekarang saya mau coba rasa labu dengan sambal kelapanya. Nah, sama juga caranya, kita cocol aja seperti ini, labu dengan sambal kelapa. Rasanya juga enak, ada manis, ada pedas dari sambal kelapa, manis dari labu. Ini perpaduan yang enak sekali. Kalau mau ditambahkan lagi, tambah ikan panggang, ikan tuna panggang itu juga enak. Jadi saya biasanya makan siang ini bisa 1 piring. Ini piring kecil ya. Kalau saya bisa pakai 1 piring besar, semuanya sekali makan untuk makan siang. Semoga terinspirasi, bisa dicoba di rumah. Bagi yang sudah coba di rumah, jangan lupa tag ke IG saya ataupun komen di bawah video ini. Masih ada 2 resep lagi tentang labu kuning. Simak videonya sampai selesai ya. Menu yang keempat ini
saya akan buat bolu mekar dari labu kuning. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bolu mekar dari labu kuning ini, yang pertama ada labu kuning. Ini 200 gram labu kuning yang sudah saya parut. Karena ini kandungan airnya lumayan banyak, jadi tadi saya sudah peras biar nggak terlalu banyak kandungan air. Jadi ini labunya sudah saya peras. Berikutnya di sini ada 3 butir telur dan 2 sendok makan selai kurma. Silahkan teman-teman screenshot bahan-bahannya. Cara membuatnya, yang pertama 3 butir telur tadi kita kocok dulu menggunakan food processor. Boleh menggunakan mixer juga. Ini kita kocok seperti biasa. Berikutnya kita tambahkan selai kurma. Ini kita masukkan selai kurma. Sekarang kita aduk lagi dengan telur tadi. Kalau sudah merata, sekarang kita tambahkan labu kuningnya. Nah, sekarang kita masukkan labu kuning. Lalu kita aduk lagi. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan ke dalam cup. Nah, ini adonan yang sudah kita aduk tadi. Sekarang kita masukkan ke dalam cup untuk kita kukus. Nah, ini adonan yang sudah saya masukkan ke dalam cup. Sekarang akan kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, ini adonannya akan kita kukus selama 30 menit. Bolu mekar labu kuningnya sudah matang, sudah dikukus selama 30 menit tadi. Kita tunggu dingin dulu, baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Sudah bisa dinikmati karena tadi masih panas, jadi saya tunggu dingin dulu untuk bisa dikeluarkan dari loyang. Ini sudah saya keluarkan dari loyang karena sudah dingin. Saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari bolu mekar labu kuning. Nah, ini kita buka dulu ininya. Kertas roti, saya buka tengahnya, teksturnya seperti ini, berongga seperti bolu pada umumnya. Kita coba lihat, kita coba rasa dulu seperti apa rasa bolu mekar dari labu kuning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa bolunya sangat dominan di sini dan manis, manisnya dari labu dan dari kurma. Terus ada kayak kenyal-kenyalnya sedikit karena tadi kita tidak menggunakan bahan campuran yang lainnya. Jadi ini sudah manis walaupun tidak menggunakan tepung, tanpa pengembang juga. Mungkin ini tidak terlalu mekar seperti umumnya karena bolu itu kan mengandung tekstur air. Walaupun kita sudah peras mungkin dia agak melempem gitu. Beda halnya dengan bolu pisang, dia akan lebih mekar, lebih sempurna daripada labu ini. Tapi ini sudah matang dan sudah rasanya sudah enak dan tekstur di dalamnya juga sudah matang, ini sama seperti tekstur bolu pada umumnya. Ini bisa dicoba di rumah dan sehat untuk semua anggota keluarga, baik dari anak-anak maupun sampai lansia. Kalau teman-teman sudah coba, jangan lupa komen di bawah ini dan tag ke IG saya juga @rita.warni. Resep kelima dari labu kuning, saya akan buat bakwan labu kuning. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakwan labu kuning, yang pertama ada labu kuning, ini sekitar 100 gram labu kuning yang sudah saya parut kasar jadi seperti ini. Berikutnya ada 2 butir telur. Terus di sebelah sini ada 1 siung bawang merah,
yang sudah saya haluskan, 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan juga, ada sejumput merica atau lada putih, terus ada cabai rawit 3 buah yang sudah saya haluskan juga, dan ini daun bawang secukupnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan bakwan labu kuning. Cara membuatnya, yang pertama 2 butir telur kita pecahkan dulu, kita masukkan ke dalam mangkok, lalu kita kocok biasa aja. Nah, kalau sudah dikocok seperti ini, kita beri perasan jeruk nipis. Mohon maaf tadi sebelumnya di awal saya lupa sebutkan jeruk nipis. Nih kita beri perasan jeruk nipis. Jeruk nipis ini berfungsi sebagai pengganti garam. Berikutnya kita masukkan semua bumbu-bumbu yang ada di sini. Lalu kita aduk semuanya. Nah, kalau sudah tercampur, yang terakhir kita tambahkan labu kuningnya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan panggang di teflon, karena bakwan ini tidak menggunakan minyak atau tidak digoreng, tapi dipanggang. Nah, ini kita panggang di teflon. Sebelum kita panggang, pastikan teflonnya sudah panas. Ini sudah panas. Sekarang kita masukkan adonan dari bakwannya ke dalam teflon. Seperti ini. Tunggu sampai masak di bagian bawahnya atau menguning, baru kita balik dan kita angkat. Bakwan labu kuning tanpa garam, tanpa penyedap, tidak digoreng tapi dipanggang, sudah matang, sudah dipanggang tadi kurang lebih 7 menit ya, atas bawah. Nah, ini baru pertama kalinya saya coba buat bakwan labu kuning, jadi kita mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari labu kuningnya. Ini saya ambil yang ini. Jadi teksturnya seperti ini di dalam. Sama kayak tekstur dari bahan-bahan yang dari wortel misalnya, yang biasanya bakwan biasanya dari kol dan lain-lainnya. Jadi teksturnya sama seperti ini. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas kalau kita makan itu kayak bukan labu, karena bakwan itu kepikirannya pasti wortel, kol. Jadi kalau misalnya dikasih challenge untuk makan ini tanpa dikasih tahu ini dari apa bahannya, mungkin orang nggak tahu kalau ini bahannya labu. Nggak jauh beda sama rasa wortel sama kol juga. Ini enak. Malahan ini lebih manis dari wortel. Kalau misalnya wortel, teksturnya mungkin lebih keras lagi daripada ini lebih lembut. Walaupun tidak menggunakan garam, di sini masih ada rasa asin. Asinnya itu dari jeruk nipis dan merica tadi yang kita masukkan di awal. Ini tidak bau amis sama sekali karena ada jeruk nipis juga sebagai penghilang amis, merica juga, dan daun bawang, bawang merah dan bawang putih juga tadi sebagai penghilang bau amis di bakwan labu kuning ini. Semoga terinspirasi untuk teman-teman semuanya dan bisa dicoba di rumah. Sangat cocok dimakan oleh semua usia, baik yang sedang diet ataupun yang sedang menjalani hidup sehat. Bahkan yang tidak menjalani hidup sehat pun saya rasa ini sanggup untuk dimakan. Semoga bermanfaat untuk semua resep-resep di video kali ini. Jangan lupa tag ke IG saya @rita.warni kalau sudah mencoba di rumah, ataupun ketik komen di bawah video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.